Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Test rider Ducati, Michel Pirro membagikan video prototipe motor Ducati Desmo CDC GP25 yang akan dipakai untuk kompetisi musim depan. Ducati yang melewatkan pengujian pasca balap di Misano secara diam-diam melakukan tes tertutup di sirkuit Jerez, Spanyol. Bukan hal yang mengejutkan tentunya. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati memang sengaja melakukan pengembangan tertutup agar tidak ditiru pabrikan lain. Lewat unggahan di Instastory-nya, Pirro memamerkan dua motor Ducati Desmo CDC yang diyakini adalah Desmo CDC GP25, motor yang akan dipakai untuk MotoGP 2025 mendatang. Bos Ducati, Luigi Dall'Igna memberikan pujian pada Jorge Martin atas penampilannya di MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Jorge Martin gagal menjalani sesi kualifikasi MotoGP Jepang dengan baik. Ia gagal mencatatkan waktu terbaik dan terpaksa harus start dari urutan ke-11. Hebatnya, meski memulai balapan dari posisi yang kurang ideal, Martin berhasil mengakhiri balapan utama pada hari Minggu di posisi kedua, tepat di belakang pesaing terdekatnya Pecco Bagnaia. Menanggapi hasil apik tersebut, Dall'Igna sangat terkesan dengan lap pertama dan aksi comeback-nya yang fantastis dari Martin. Martin membuat lap pertama yang mengerikan, yang memungkinkannya untuk mendekati barisan depan dalam sekejap mata. Ia melakukan comeback hebat yang membawanya ke posisi kedua. Ia memperkecil jarak dengan cara yang luar biasa baik dalam sprint maupun dalam balapan pada hari Minggu. Ia telah berusaha keras untuk mempertahankan klasemen dengan cara yang luar biasa. Luigi Dall'Igna membicarakan persaingan perebutan titel gelar juara dunia MotoGP musim ini antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Sebagaimana diketahui, usai pekan balap di Jepang, persaingan antara Martin dan Bagnaia makin ketat saja. Bagnaia mampu memperkecil jarak di klasemen sementara yang hanya menyisakan 10 poin saja. Dilansir dari La Gazzetta, Dall'Igna sendiri mengaku sangat senang dengan hasil balapan di Twin Ring Motegi itu. Namun demikian, ia tak terlalu memusingkan terkait siapa yang akan memenangkan kejuaraan musim ini, mengingat dua kandidat tersebut adalah sesama penunggang Desmo CDC. Baginya yang terpenting adalah Ducati telah mencapai misinya di musim 2024 ini. Ya, Ducati tidak hanya memastikan gelar konstruktor dan tim, tetapi juga gelar pembalap. Momen yang cukup unik dibagikan Fabio Quartararo lewat Instastory di akun Instagram pribadinya. Ya, rider Monster Energy Yamaha ini membagikan momen di mana dirinya sedang mengisi bensin eceran di sebuah warung yang ada di Bali. Diketahui bahwa Quartararo memang memanfaatkan waktu jeda antara MotoGP Jepang dan MotoGP Australia untuk singgah di Indonesia. Rider asal Prancis itu saat ini sedang berada di Bali untuk sekadar berlibur, sembari melakukan persiapan sebelum turun balapan di Australia pekan depan. Joan Mir menyambut dengan baik gebrakan yang dilakukan Honda dengan merekrut Romano Albesiano sebagai direktur teknis mereka untuk musim 2025 mendatang. Tak bisa dipungkiri bahwa Albesiano adalah sosok pemimpin di balik kebangkitan RSGP dari posisi paling belakang di grid MotoGP hingga meraih pole position, podium, dan bahkan kemenangan balapan. Atas alasan itulah, Mir berharap pendekatan dan teknik yang digunakan Romano Albesiano untuk mengubah nasib Aprilia kini akan diterapkan ke RC Tuan Trivi. Menurut saya, gebrakan itu sangat menarik dan sangat penting, juga dalam jabatan yang akan dijalaninya. Saya rasa sangat baik HRC mengambil solusi dan peningkatan ini, karena memiliki orang seperti dia dengan semua pengalaman yang dimilikinya. Mungkin 5 tahun lalu berada dalam situasi yang sama seperti saat ini tidak terlalu kompetitif. Dia tahu persis apa yang telah dilakukannya dengan Aprilia dan evolusi besar yang mereka capai. Langkah mengejutkan diambil pabrikan asal Jepang, Honda, lewat sebuah proyek ambisius mesin V3 yang memungkinkan bisa mengubah peta persaingan di MotoGP mulai 2027.
Dari laporan Passion Motoria, secara diam-diam Honda sedang bekerja keras merancang mesin V3 untuk motor produksi mereka. Mesin ini memiliki potensi untuk menjadi fondasi utama bagi motor balap MotoGP Honda di masa mendatang. Langkah ini bagian dari persiapan untuk regulasi teknis baru yang akan berlaku pada 2027. Meskipun regulasi ini membatasi jumlah silinder maksimal hingga 4, aturan tersebut tidak mengharuskan penggunaan 4 silinder, memberi Honda peluang untuk kembali berinovasi seperti saat mereka menggunakan mesin V5 di awal era MotoGP. Proyek ambisius ini melibatkan mesin 850cc yang terinspirasi oleh motor jalan raya masa depan seperti motor Honda RCV 900. Pilihan ini tampak berani karena mayoritas pabrikan saat ini cenderung menggunakan konfigurasi 4 silinder. Namun Honda tampaknya tidak takut menentang arus dan sedang mempelajari kelayakan mesin V3 ini. Meskipun ada pertanyaan seputar legalitasnya, regulasi saat ini sebenarnya tidak melarang penggunaan mesin V3. Jika Honda benar-benar memanfaatkan potensi mesin V3, ini bisa menjadi revolusi teknis besar berikutnya di kategori utama balap motor. Resmi, atlet e-sport Indonesia Dipo Akbar direkrut tim Gresini Racing untuk kompetisi musim 2024. Pembalap bernomor 12 itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia sekaligus Asia di kejuaraan MotoGP Esport Championship. Dipo akan bersaing dengan 10 kompetitor lainnya yang semuanya berasal dari Eropa. Debut Dipo dimulai pada 10 Oktober lalu yang dilakukan secara virtual pada Sprint Mandalika, kemudian berlanjut ke Motegi dan Phillip Island. Kompetisi secara virtual berlanjut tanggal 7 November dengan Sprint Chang, diikuti Sepang dan Valencia. Sementara itu, 3 seri terakhir akan dilangsungkan di Milan Games Week, Italia pada tanggal 22 November, mencakup Sprint Jerez, Race Mugello, dan ditutup dengan sirkuit kota yang menjadi balapan pamungkas. Toprak Razgatlioglu berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi FP1 World Superbike Estoril 2024. Dengan catatan waktu 1 menit 52,344 detik, rider asal Turki ini mengalahkan Danilo Petrucci dari tim Barni Spark dan Alex Lowes yang mencatatkan waktu tercepat ketiga. Berikut hasil FP1 dan FP2 World Superbike Estoril 2024. Max Verstappen sadar jika timnya tidak bisa menahan kru-kru pentingnya untuk hengkang. Ya, sudah banyak kru Red Bull yang mencoba peruntungan bersama tim lain. Di antaranya adalah Adrian Newey ke Aston Martin, Jonathan Whitley yang bergabung dengan Sauber, dan kepala strategi tim yakni Will Courtney ke McLaren. Menanggapi kehilangan orang-orang penting yang dimiliki Red Bull itu, Max Verstappen hanya bisa pasrah. Ia sendiri awalnya berharap pilar penting Red Bull bisa bertahan, akan tetapi baginya percuma untuk mempertahankan seseorang jika niat dari mereka sendiri sudah ingin keluar dari tim. Mantan pembalap Formula One, Ralf Schumacher, yakin kepala teknis Red Bull, Pierre Walsh, belum mampu menjalankan tugasnya di tengah kemerosotan performa tim. Sebagaimana diketahui, Red Bull telah kehilangan posisi puncak klasemen konstruktor Formula One, dan parahnya mereka juga belum pernah memenangkan balapan sejak Grand Prix Spanyol pada bulan Juni lalu. Berbicara kepada Sport.d, Schumacher yakin Walsh tidak mampu membalikkan keadaan bagi Red Bull seperti apa yang telah dilakukan Newey. Saya pikir tim sedang menderita karena beberapa orang hengkang atau ingin hengkang. Tidak mudah untuk menggantikan orang seperti itu. Saya punya firasat dan mungkin firasat ini tidak benar, bahwa Walsh belum mampu menjalankan tugasnya.
Dia memang pemikir yang brilian, tetapi dia tidak punya bakat untuk melakukannya seperti yang dilakukan Yui.